Udah di-record nih. Assalamualaikum. Dengeran nggak, Kang? Lah, kok keluar? Halo, Kenapa keluar, Kang? tahu tadi wifi-nya kayaknya kurang bagus, tapi udah oke lagi. Udah oke. Ini udah ada yang masuk. Oke, sambil nunggu lah ya. Ya, Oke, mangga Mas Datik. Ahmad Wafi. Halo, Mas Ahmad Wafi. Assalamualaikum. Sama Mas Goji Surabaya. Yang lain masih pada di jalan ini. Oke, jelas suaranya? Kalau nggak jelas, dikabarin ya, mas-mas yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum Mas Ahmad Wafi, Mas Gozi. Suaranya jelas ya? Waalaikumsalam. Jelas? Alhamdulillah. Ya, salam kenal, Kang. Ya, salam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Lagi di ruang meeting juga nih kayaknya. Di Sambi. Di Surabaya Pak? Ya, Surabaya. Jauh ya. Dengan teknologi kita bisa bertatap muka. Pak Junaidi baru masuk. Assalamualaikum Pak Junaidi. Suaranya jelas ya? Selamat pagi, jelas Pak. Oh mantap Pak Ahmad Wafi, crystal clear. Ya, air ya, crystal clear ya. Sambil nunggu yang lain, kita 1 menitan lagi ya. 1 jam. Ini baru ada yang udah ngikutin dari pertama atau ada yang baru ya? Salam Pak Eko Susanto baru masuk. Tumben nih yang masuk duluan sekarang bapak-bapak. Kemarin ibu-ibu semua. Salam Pak Eko. Mana Pak Eko? Close ya. Selasa pagi.
udah jam 9 nih, Kang Bayu. Kita mulai aja ya. Sudah ada Boleh, peserta. Kang. Jadi yang telat ya wayahna gitu kalau bahasa Sundanya. Wayahnya Kita itu jadwal apa sampai ya? jam berapa ya? Sampai jam 10, kita 1 jam aja. Oke, Biar nggak overload gitu. sip. Berat ya. Jadi nanti ada pertanyaan juga. Mungkin Kang Bayu bisa menjelaskan setengah jam dulu. Nanti ada pertanyaan, kita sambung lagi untuk memperdalam. Gitu. Oke, kita buka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melakukan aktivitas Zoom meeting ya, di mana Zoom meeting ini insya Allah niatnya adalah untuk belajar, dan belajar itu adalah ibadah, dan juga yang kedua silaturahmi juga kita niatnya ibadah karena dalam silaturahmi itu bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Nah, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang menjadi niat kita. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada narasumber kontributor yang akan men-sharingkan sebuah buku ya, di mana acara kali ini adalah acara sharing bedah buku internasional atau bedah buku luar. Nah, kenapa kita menginisiasi sharing bedah buku internasional ini? Karena seperti yang kita tahu, dampak perekonomian ataupun segala sesuatu yang terjadi itu tidak lain adalah efek dari luar juga kayak gitu ya. Jadi ada skala nasional tapi ada skala internasional. Nah, di sini kita mencoba untuk belajar dengan sudut pandang internasional kayak gitu, dengan sudut pandang internasional yang dimana kita tahu sendiri ya, kalau internasional tuh luar biasa kayak gitu ya. Kemarin kita melihat prediksi-prediksi yang saat ini benar dan saat ini memang adanya terbukti seperti itu. Nah, di sini kita alhamdulillah ada narasumber yang berbaik hati ya dengan event charity ini, karena event charity ini sebenarnya gratis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari acara ini, harapannya bisa berdonasi juga gitu ya, berdonasi untuk teman-teman yang nanti kita salurkan kepada teman-teman yang masih terkena dampak COVID pandemi ini kayak gitu. Nah, sudah ada beberapa lagi yang masuk ya, Bu Linda dan Bu Irma. Assalamualaikum, selamat datang. Langsung saja ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kontributor saat ini adalah Bayu Herdiawan SSI MM ya gitu ya, dan beliau juga ada sertifikasi dari konsultan bisnis ya Kang ya, dari USA ya, karena saya tahu Kang Bayu ini adalah konsultan manajemen bisnis kayak gitu. Kemarin terakhir dari Beijing ya Kang ya, sebelum corona menyerang kayak gitu. Dan saat ini sedang merintis beberapa bisnis juga, dan ada bisnisnya yang udah banyak ya. Saya juga sering konsultasi nih sama Kang Bayu. Dan buku yang saat ini akan dibawakan adalah Hacking Growth ya. Bagaimana perusahaan dengan pertumbuhan tercepat sekarang mendorong keberhasilan. Nah, jadi dari bukunya aja adalah Hacking Growth ya. Jadi hacking itu mengakselerasi atau ada jalan pintas untuk pertumbuhan. Jadi kalau yang saya tahu ya, growth itu tidak bisa dilewati. Nah, tapi diakselerasi atau di hacking ini sangat-sangat mungkin, karena banyak sekali bisnis-bisnis yang sekarang itu inovatif dan juga luar biasa adaptif kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar sama Kang Bayu selama 1 jam ya, kurang. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa memahaminya, karena buku internasional ini selain bahasanya gitu ya,
penjelasannya juga pasti kompleks dan kita butuh orang-orang yang memang mumpuni untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa menyampaikan ke dalam bahasa kita. Apalagi kalau misalkan orang awam lah gitu ya, orang yang memang pengennya diceritain nih, kebetulan banget gitu ya, kita 1 bulan kayak baca 20 buku kayak gitu. Nah, siapkan catatan, poin-poinnya harus kita tulis nih ya, biar nanti kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita pun bisa menyerap ilmu ini dan sesuai dengan apa yang kita tuju dengan penerapan ilmu hacking growth ini. Mangga Kang Bayu dipersilahkan, mangga nyanggakeun karena dari Bandung ya. Silahkan Kang Bayu untuk memulai sharingnya. Kita berkhidmat dulu. Baik, terima kasih Kang Abel. Sebetulnya sesi ini justru saya yang banyak belajar di sini karena kita harus refresh lagi kan, dan ini juga menyampaikan itu kan salah satu cara kita untuk memperkuat ingatan kita dan memori kita ya dari apa yang sudah kita baca. Sebetulnya saya hatur nuhun sama Kang Abel udah diajak di situ ya. Mudah-mudahan juga keberlimpahan edukasi ini juga semua bisa masuk juga ke semua peserta gitu. Apalagi ini di-record kan Kang Abel. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama sebetulnya saya ingin menyampaikan, jadi buku Hacking Growth ini kita langsung aja lah ya karena kita waktu pendek. Jadi buku ini sudah saya miliki sejak tahun lalu, dan ini saya baca berulang-ulang. Awalnya itu berulang-ulang itu sebetulnya tertarik sama isinya, sama kontennya, tapi berulang-ulang juga untuk lebih memahami bahasanya karena ini semua full bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya nggak salah buku ini memang belum diterjemahkan di bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya memang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia ini akan lebih memudahkan gitu untuk kita sebetulnya. Tapi memang buku ini sangat menarik perhatian saya karena sebetulnya dulu salah satu rekan saya menginformasikan tentang buku ini tentang disiplin ilmu dari growth hacking. Jadi ini judulnya bukunya Hacking Growth, tapi bidang disiplin ilmunya adalah growth hacking. Jadi dibalik aja katanya. Jadi ini tuh sebetulnya salah satu disiplin ilmu yang sangat menarik. Jadi selama ini saya berprofesi sebagai konsultan pengembangan bisnis atau business development consultant itu sangat ditunjang oleh buku ini salah satunya, karena buku ini memang membantu dari sisi untuk ini lebih ke bidang marketing dan juga lebih ke bidang bisnis-bisnis yang secara umum lebih ke IT, software dan sebagainya. Ini sangat menarik sebetulnya. Nah, dan nanti saya akan coba kupas seberapa menariknya sih buku ini, karena memang selama ini saya selalu jadikan beberapa referensi dari buku ini. Jadi menariknya buku ini adalah, buku ini berjudul Hacking Growth, judulnya. Kemudian halamannya ini total itu sekitar 308 halaman dari cover sampai belakang. Lumayan tebal gitu ya, semuanya full bahasa Inggris. Dan ini dikarang oleh Sean Ellis dan Morgan Brown. Sean Ellis dan Morgan Brown ini adalah founder dari growthhackers.com. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, kalau misalnya memang ingin tahu lebih banyak tentang para pengarang ini dan juga disiplin ilmu growth hacking, ini bisa klik di growthhackers.com pakai S gitu ya, growthhackers.com. Ini mereka yang buat. Nah, kenapa buku ini menarik? Jadi saya lihat ternyata di internet, kalau misalnya Bapak Ibu semua bisa cek di Google Scholar, jadi buku ini sudah dikutip oleh banyak sekali orang di seluruh dunia buku ini. Karena apa? Karena memang buku ini adalah salah satu pelopor dari disiplin ilmu growth hacking tadi. Dan growth hacking ini memang baru mulai booming setelah memang kita sudah masuk ke era-era IT gitu ya. Jadi mulai banyak bermunculan software, mulai banyak bermunculan aplikasi-aplikasi. Nah, ilmu growth hacking ini baru mulai naik gitu. Dan buku ini, menariknya buku ini adalah salah satu pelopor dari disiplin ilmu growth hacking tersebut gitu. Karena ini memang si founder atau si penulis buku ini memang salah satu praktisi dan juga
memang dia berperan penting di pengembangan disiplin ilmu growth hacking. Nah, gitu. Nah, kita mulai masuk ke konten ya. Jadi apa sih sebetulnya growth hacking ini gitu? Kalau misalnya boleh saya analogikan, jadi memang growth hacking ini ibarat kita habis lulus SMA, kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi S1 misalnya. Nah, S1 itu ada biayanya ya. Biayanya anggaplah misalnya 25 juta dari mulai masuk sampai lulus. Kita menyandang predikat S1 itu 25 juta total biaya. Nah, kemudian kalau misalnya kita setelah lulus S1 mau lanjut ke S2, anggaplah biayanya misalnya 50 juta sampai mendapatkan gelar S2. Jadi total 75 juta. Kemudian setelah S2 kita mau lanjut lagi ke jenjang doktoral misalnya. Biayanya itu anggaplah 125 juta. Berarti total itu 200 juta sampai doktoral gitu ya, dengan jangka waktu berapa tahun sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian setelah doktoral bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan menjadi jenjang profesor misalnya. Anggaplah total biayanya berapa sih? Katakanlah total biayanya 150 juta. Jadi total kalau misalnya ada seseorang yang ingin melanjutkan dari SMA hingga ke jenjang profesor, itu total biayanya berkisar hingga 350 juta, anggaplah seperti itu. 350 juta kita sudah memiliki titel profesor dan dengan segala macam benefitnya. Dengan biaya 350 juta, kita memiliki titel profesor dan juga diakui di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki budget sebesar itu gitu. Kita tidak memiliki budget sebesar 350 juta. Caranya adalah dengan mengajukan beasiswa misalnya. Nah, kalau misalnya beasiswa, setelah kita lulus SMA, kemudian kita melanjut ke S1, kita harus apply beasiswa, dan beasiswa itu kebanyakan gratis atau memberikan biaya pendidikannya free. Kemudian kita mendapatkan beasiswa S1, ternyata lulus S1, kita lanjutkan S2, dapat beasiswa lagi, lulus lagi S2, sampai ke jenjang profesor kita dapat beasiswa. Nah, kita bandingkan dua cara ini. Cara yang pertama, sama-sama mendapatkan gelar profesor, tapi dengan biaya 350 juta. Tapi yang satu lagi, ini berbiaya hampir nol karena mendapatkan beasiswa, tapi sama-sama juga mendapatkan gelar profesor. Itu kira-kira. Jadi ada hack di sini, ada hacking. Kalau tadi Kang Abel sampaikan ini lebih kepada akselerasi gitu ya. Ini ada hacking di sini. Untuk orang yang memang punya budget, itu bisa mendapatkan gelar profesor dengan membayar 350 juta. Tapi kalau misalnya orang tidak punya budget, bisa melakukan hacking dengan cara mencari beasiswa dan sama-sama mendapatkan gelar profesor. Itu analogi yang suka saya gunakan. Jadi hacking growth ini atau growth hacking ini seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis apa misalnya? Kita punya budget marketing. Kita punya budget marketing, kita punya bisnis, dan kita ingin mengejar target, katakanlah berapa miliar misalnya. Tapi dengan budget sekian, target kita adalah sekian. Nah, dengan menggunakan growth hacking, kita bisa mengejar revenue yang sama atau bahkan lebih dengan biaya yang hampir nol. Itu kira-kira analoginya dari growth hacking. Jadi bagaimana caranya growth hacking itu kalau secara istilah kita translate seperti itu ya. Bagaimana caranya mengejar scale up atau mengejar pertumbuhan dengan cara-cara yang ya tadi kata Kang Abel sampaikan itu akselerasi, atau kalau bahasa translate bebasnya itu mengakali pertumbuhan gitu. Bagaimana caranya supaya tumbuh tapi dengan cara-cara yang tidak biasa, tapi dengan biaya yang murah dan juga bisa berhasil juga bisa seperti itu. Tapi tidak lebih mudah ya caranya, karena cara growth hacking ini memerlukan harus persisten gitu. Organisasi bisnis ini harus persisten. Nanti saya akan jelaskan seperti apa sih persisten yang dimaksud itu. Karena memang step-nya lumayan panjang, tapi bisa diikuti, bisa dilakukan seperti itu. Dan yang penting adalah dari sisi budget untuk bisnis ini akan sangat lebih murah seperti itu. Nah di sini Om Abel boleh tolong gambarnya ditampilkan. Jadi saya di sini sudah membuat semacam summary gitu dari isi buku ini. Jadi buku ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah metode-metode yang memang digunakan oleh si penulis untuk menyampaikan maksud dari growth hacking. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah bagian untuk
secara landasan teorinya, landasan teori bagaimana cara mengaplikasikan disiplin ilmu growth hacking di dalam setiap organisasi. Nah, memang saya tadi sampaikan sebelumnya bahwa penulis buku ini memang praktisinya atau bidang ilmunya ada di bisnis software, atau kalau istilah sekarang itu SaaS. SaaS itu adalah software as a service. Jadi kalau software as a service itu mungkin Bapak Ibu rekan-rekan di sini mengenal istilah seperti Google Drive, kemudian Dropbox, kemudian juga ya Zoom seperti ini, Google Meet dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari SaaS. SaaS itu software as a service. Jadi software yang memberikan layanan tertentu seperti itu, layanan sesuai dengan kebutuhan para user. Sudah bisa ditampilkan, Kang Abel? Sudah, Kang, Mangga. Udah di ini. Oh, udah tampil ya? Belum. Maksudnya, Kang Bayu udah tampilin. Oh, oke. Sebentar, saya tampilkan dulu ya, izin ya. Sebentar ya, saya oprek dulu. Buat yang baru datang, selamat datang. Sambil nunggu Kang Bayu, kita sapa dulu. Kang Taufik, Pak Taufik, Pak Udik, siapa lagi, Pak Idam ya yang baru datang, Pak Peri, Pak Erik, Pak Andes, selamat bergabung. Kita sama-sama belajar buku Growth Hacking oleh Kang Bayu. Nah, ini dia filenya. Oke, sebentar. Oke, selamat datang juga Bu Festi, baru masuk. Oke, pagi-pagi kita langsung belajar ya, biar fresh, biar semangat. Ya, kita baru memulai 10 menit ya, kalau materi. Nah, ini dia. Sudah, Kang? Nah, ini dia filenya. Oke. Udah muncul belum ya? Ya. Udah muncul kah? Ada muncul ya? Oke. Nah, ya, sorry dengan technical problemnya. Jadi saya kembali ke slide ya. Jadi buku ini memang terdiri dari 2 bagian. Di bagian yang paling kiri yang warna merah itu istilahnya si penulis sampaikan itu adalah the method. Jadi metode-metode yang digunakan. Kemudian di bagian selanjutnya yang berwarna putih itu adalah playbook-nya. Playbook di sini maksudnya adalah ini tadi teori-teori. Halo? Ya, lanjut Kang. Teori-teorinya seperti oke. Jadi ini adalah teori-teorinya yang memang digunakan oleh si penulis untuk menyampaikan bagaimana caranya untuk menginstal disiplin ilmu ini di dalam organisasi bisnis. Dan memang menariknya si penulis ini memang ini ada di bagian bawah ada ya tulisan yang dengan huruf kecil itu adalah St. Ellis ya dan Morgan Brown. Ini memang mereka adalah praktisi di bidangnya, praktisi growth hacking di bidangnya. Nah, khususnya untuk St. Ellis ini kalau misalnya saya kasih lihat fotonya, ini ada di bagian belakang, ini St. Ellis ya. Kelihatan nggak Kang Abel? Kelihatan ya? Nah, ini adalah Morgan Brown, ini adalah St. Ellis. Jadi St. Ellis ini adalah dia salah satu orang yang pernah menjadi bagian dari tim Dropbox gitu. Kang Abel mungkin juga pernah menggunakan Dropbox ya, bahkan punya Dropbox mungkin sampai sekarang. Dropbox itu mirip dengan Google Drive lah kalau Bapak Ibu sekalian. Cuman memang perintis dari cloud storage ini boleh dibilang ini adalah Dropbox pada awal-awal sekitar tahun 2008. Ini Dropbox duluan.
untuk Ya. menginisiasi cloud storage. Jadi cloud storage ini kan pengganti flash disk lah gitu kira-kira ya. Dulu kalau misalnya saya zaman kuliah sering nyimpen file tuh di flash disk, tapi setelah adanya Dropbox saya nyimpen file itu semua di cloud seperti itu. Nah, si penulis buku ini, Sean Ellis ini adalah salah satu dari bagian tim pengembangan Dropbox pada waktu itu gitu. Dan ini yang jadi fenomenal. Kenapa buku ini bisa fenomenal? Karena Sean Ellis ini berhasil membangun Dropbox pada waktu itu. Jadi beliau waktu itu diajak oleh CEO Dropbox, kemudian diajak bergabung gitu ya. Diajak bergabung, kemudian akhirnya singkat cerita bergabunglah si Sean Ellis ini ke Dropbox gitu. Dan beliau berhasil menambah jumlah user Dropbox pada saat itu dari hanya 100.000 user menjadi 4 juta user dalam waktu 14 bulan gitu ya. Dari 100.000 user menjadi 4 juta user dalam 14 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita bagi rata nih, kita bagi rata 100.000 ke 4 juta, itu berarti per hari itu bisa ada 10.000 orang daftar Dropbox dari seluruh dunia. Jadi itu peningkatan yang sangat besar sekali, sebanyak 40 kali lipat dari awal seperti itu. Dan itu sangat sukses. Tapi mungkin di sini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian melihat, ya kayaknya kalau penambahan user seperti ini ya biasa-biasa aja gitu. Saya juga awalnya menganggap seperti itu. Ya udahlah penambahan user gitu kan, karena memang softwarenya pada saat itu sedang booming gitu kan, sedang dibutuhkan. Akhirnya mereka mereka banyak yang daftar ke Dropbox seperti itu untuk cloud storage. Awalnya saya pun berpikir demikian, tapi ternyata nggak sampai di situ. Ternyata kehebatannya dari sisi growth hacking ini, mereka bisa membuat seperti itu dalam proses tentunya, tanpa biaya marketing, satu, dan tanpa tim marketing. Gitu. Jadi menambah dari 100.000 ke 4 juta user, sebanyak 40 kali lipat, dalam 14 bulan, tanpa biaya marketing dan tanpa tim marketing. Jadi si Dropbox ini cuma nambah satu orang, yaitu si Sean Ellis aja. Cuma nambah satu orang, Sean Ellis aja, ke dalam timnya, kemudian akhirnya bertambahlah si jumlah user itu dengan strategi-strategi growth hacking menjadi 4 juta dalam waktu 14 bulan. Itu sangat luar biasa. Tanpa budget, tanpa tim SDM coba. Siapa yang mau bisnisnya kayak gitu kan? Tanpa budget, tanpa tim SDM tambahan bisa mencapai satu titik tertentu yang memang dahsyat seperti itu. Nah, ini adalah metode yang digunakan oleh Sean Ellis pada waktu itu, yaitu metode growth hacking. Nah, dia akhirnya menulis buku ini di tahun 2012, kalau saya nggak salah, 2012. Nah, ini akhirnya muncullah buku ini, dan ini yang sudah saya sampaikan di slide ini, Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat. Jadi, kita langsung mulai masuk ke dalam buku. Jadi, di dalam buku ini, Sean Ellis membagi, dan juga Morgan Brown membagi menjadi dua bagian, the method dan the playbook. Saya akan coba jelaskan tentang the method dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada juga yang sudah pernah membaca buku ini, jadi nanti kita diskusi ya, karena ini memang luar biasa kontennya gitu, kita harus saling update lah seperti itu. Nah, di sini the method ini sebelah kiri ini adalah step-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengaplikasikan growth hacking di dalam organisasinya, ini bisa diselesaikan dengan 4 step ini. Jadi yang pertama adalah building growth team. Building growth team ini adalah secara artinya tinggal kita bikin tim khusus yang membantu kita untuk mengaplikasikan growth hacking di dalam bisnis. Jadi kita membuat tim. Cuman bedanya di dalam bisnis ini, di dalam growth hacking ini adalah yang harus fokus dulu pertama itu adalah dari sisi struktur. Yang kedua dari sisi skop pekerjaannya. Jadi struktur ini yang perlu dibangun ini adalah organisasi khusus di dalam organisasi. Jadi ada tim di dalam tim gitu kira-kira, think tank-nya lah, think tank-nya yang memang dia nanti bisa diajak diskusi dan juga membantu berpikir untuk mengembangkan bisnis. Di situ dari sisi struktur, dan memang ini harus timnya bersifat daily, dan ini harus ditentukan siapa orangnya, dan memang kantornya khusus seperti itu. Nah, yang kedua,
Setelah kita memiliki tim, kita harus menentukan dulu skopnya seperti apa, skop pekerjaan mereka. Nah, di dalam buku Hacking Growth ini, memang St. Ellis dan Morgan Brown ini memang lebih fokus kepada bisnis SaaS tadi, software as a service. Jadi memang lebih fokus kepada bisnis aplikasi. Tapi saya melihat di sini ada beberapa analogi-analogi yang bisa diterapkan di dalam bisnis konvensional. Jadi nanti akan saya coba sampaikan bagian-bagian mana yang bisa memang growth hacking ini, meskipun basicnya adalah untuk bisnis software, tapi bisa juga diaplikasikan di bisnis konvensional. Nah, di sini saya kembali lagi ke the method, poin pertama. Jadi yang perlu dibahas awal ini adalah scope dari si struktur organisasi ini, scope pekerjaannya. Nah, karena bisnis aplikasi, jadi memang dicontohkan di dalam buku ini, mereka fokus untuk job desk yang memang berkaitan dengan IT. Jadi si tim yang barusan dibentuk itu harus ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah product manager. Si product manager inilah yang nanti mengatur output dari barang atau jasa yang akan dihasilkan itu seperti apa outputnya. Jadi harganya berapa, bentukannya seperti apa, daftarnya gimana, kemudian bungkusnya apa, itu yang nanti dipikirkan oleh product manager. Kemudian juga ada bidang lain yaitu engineer. Engineer inilah yang dia nanti membangun si aplikasinya. Kalau misalnya punya bisnisnya aplikasi, bagaimana cara codingnya engineer itu, bagaimana cara membuat membuat aplikasinya supaya enak digunakan seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga adalah desainer. Desainer secara struktur di sini yang merancang tampilannya, tampilan UI, UX. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience. Jadi pengalaman kita pada saat masuk ke website itu benar-benar menyenangkan lah kira-kira gitu. Warnanya pas, lokasi tombol-tombol yang kita klik pas, kemudian bentuk dari websitenya itu enak digunakan di PC maupun di mobile misalnya, itu adalah designer. Dan yang terakhir adalah saya lupa namanya, itu adalah, mohon maaf ya. Yang terakhir itu, jadi ada 4 itu. Nah ini, yang terakhir itu adalah data science. Data science ini adalah yang nanti yang mengelola keluaran dari aplikasi tersebut. Jadi orang-orang visit ke website, orang-orang buka aplikasi, itu datanya di-record. Emailnya di-record. Kayak tadi ya, masuk Zoom ini juga di-record ya. Ada email, kemudian ada nomor HP, ya kan, ada kota, dan sebagainya ya. Itu di-record. Aktivitas kita di aplikasi di-record. Makanya di situ perlulah data science. Supaya apa? Supaya nanti endingnya aplikasi atau website ini bisa lebih applicable di masa yang akan datangnya setelah berbagai macam perbaikan seperti itu. Jadi semakin data bisa dianalisis, semakin bisa membantu organisasi atau bisnis untuk menentukan ke depan seperti apa keputusan tentang bisnis ini gitu. Jadi semakin banyak data, semakin bisa bermanfaat untuk bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini poin pertama yang bisa juga diaplikasikan di bisnis konvensional. Bisnis adalah data gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa record data, itu sangat bermanfaat bagi bisnis kita gitu. Makanya itu harus di-record lah data kita. Sebagaimana halnya dengan Zoom ini juga di-record ya Kang Abel ya. Supaya bisa ada perbaikan ke depan dan juga masukan-masukan seperti apa. Nah, itu adalah poin pertama dari The Method. Yang kedua, kalau misalnya kita ingin mengaplikasikan growth hacking, kita harus masuk ke poin kedua, yaitu determine if your product is must-have. Jadi maksudnya adalah menentukan produk kita itu sepenting apa sih gitu, atau produk kita itu harusnya digunakan untuk apa. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh lagi, Dropbox, karena saya dulu kena growth hacking dari si St. Ellis ini waktu saya masih kuliah untuk menggunakan Dropbox. Jadi dulu itu kenapa saya harus sign up ke Dropbox? Karena saya membutuhkan pengganti flash disk. Karena saya membutuhkan file kuliah. Nah ini sama halnya juga demikian. Kita harus menentukan sebetulnya produk kita itu kenapa harus dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Kenapa orang lain harus menggunakan jasa dari yang kita tawarkan. Jadi intinya adalah apakah produk kita menjadi solusi bagi permasalahan orang atau tidak gitu. Jadi di sini kita harus menentukan di poin 2 ini. Namun bedanya
antara bisnis software as a service dengan bisnis konvensional lainnya adalah menentukan poin nomor 2 ini dengan cara survei. Jadi St. Ellis kemudian menentukan bahwa untuk mencari tahu keinginan si konsumen apa, itu adalah dengan cara survei. Jadi ada beberapa teknik survei yang disampaikan di buku ini. Jadi ini sangat menarik ya, bagaimana caranya kita merecord data, kemudian kita menggali datanya itu bentukannya seperti apa, kemudian kita analisis salah satunya dengan cara survei ini tadi, untuk menentukan sebetulnya user ini pengennya aplikasi ini berjalan ke arah mana sih, gitu, kayak gitu. Itu bahkan saya sedikit ambil contoh di dalam sini, jadi menentukan warna dari, menentukan tombol sign up dari si Dropbox itu juga berdasarkan survei. Ditaruhnya sebelah kanan, sebelah kiri, itu adalah berdasarkan survei. Jadi itu merupakan teknik yang luar biasa dan memang sangat persisten gitu. Makanya tadi saya di awal sampaikan bahwa metode growth hacking ini butuh harus persisten, meskipun dari sisi biaya ini akan sangat rendah. Tapi ini harus fokus melaksanakan growth hacking ini. Nah, ini adalah poin nomor 2. Jadi apakah produk kita must have atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita masuk ke nomor 2, kita sudah beres survei, kita bisa masuk ke poin nomor 3, yaitu identifying your growth lever. Jadi kita harus mengidentifikasi pengungkit pertumbuhan kita gitu. Jadi lever itu pengungkit, leverage gitu ya. Growth ini adalah pertumbuhannya. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi faktor yang paling menyebabkan kita bertumbuh itu apa gitu. Kalau misalnya menjadi bagian di Dropbox, dia setelah melakukan survei kemudian dia analisis kira-kira apa yang menyebabkan jumlah user Dropbox ini menjadi meningkat secara signifikan. Jadi pada saat itu, St. Ellis itu menganalisis beberapa poin yang membantu Dropbox meningkat jumlah usernya. Jadi ada beberapa poin pada saat itu ternyata mengerucut, ternyata hal yang paling penting untuk meningkatkan jumlah user Dropbox pada saat itu. Sistem user referral. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dulu pernah daftar Dropbox gitu ya, Kang Abel mungkin dulu awal-awal ingat nggak Kang, gimana sih daftar Dropbox itu dulu? Kenapa bisa daftar Dropbox, sign up di Dropbox? Pernah nggak Kang? Ingat nggak Kang? Kalau saya karena ada orang yang pakai, udah lewat Dropbox aja gitu kan. Akhirnya ya ikutan gitu kan, daripada harus ngirim file gede-gede gitu kan, jauh. Betul. Ya udah pakai Dropbox, akhirnya sign in lah Dropbox itu. Terus Kang Abel ngereferensiin nggak ke teman lain pakai Dropbox waktu itu? Iya, karena ikut-ikutan ke bawah temen ya akhirnya ngasih tahu juga ke yang lain. Terus setelah referensi, Kang Abel dapat apa dari Dropbox waktu itu? Apa ya? Lupa saya. Udah lama ya. Nah, dulu itu, jadi si teknik yang memang St. Ellis juga mendapatkan dari hasil poin nomor 2 dari survei ini adalah kenapa orang sampai mereferensikan segitu banyaknya ke orang lain itu karena satu hal, karena dia mendapatkan storage yang lebih besar setelah mereferensikan ke orang lain. Jadi kalau misalnya dulu orang daftar Dropbox itu dapat 4 giga. Setelah mereferensikan, dia akan diberikan oleh Dropbox kapasitasnya jadi 8 giga. Nah, itu sangat luar biasa sekali waktu itu kita punya flash disk 8 giga tanpa perlu kita beli flash disk, kira-kira gitu. Itu gratis lah. Nah, itu salah satu faktor utama yang waktu itu St. Ellis temukan dari hasil survei di nomor 2. Jadi ada faktor leverage yang membuat para user Dropbox pada saat itu berlomba-lomba menyampaikan bahwa ada aplikasi bagus nih, flash disk tapi via internet, coba deh download gitu. Ternyata dianya sendiri nanti dapat kapasitas yang lebih besar. Jadi pada saat itu juga saya akhirnya mereferensikan ke teman saya supaya saya dapat storage yang lebih besar. Totalnya 8 giga waktu itu. Itu tahun 2012 luar biasa ya, 8 giga itu. Masih gede kebutuhan flash disk itu. Jadi sangat bermanfaat untuk kita gitu. Nah, disitulah akhirnya si St. Ellis ini di poin nomor 3 ini akhirnya melihat ternyata secara rasio
cara untuk meningkatkan jumlah user dengan cara yang mudah itu adalah dengan program customer referral ini atau user referral ini. Jadi akhirnya itulah yang digeder gitu ya, bahasa gaulnya digeder gitu. Di poin itu terus. Jadi itulah yang dipromosikan oleh Dropbox karena rasionya yang paling tinggi, rasio keberhasilannya. Nah, akhirnya setelah poin nomor 3 ini masuklah ke poin nomor 4, yaitu adalah testing at high tempo. Jadi setelah diketahui faktor utama leverage-nya adalah user referral, akhirnya dia coba terus ngetes teknik itu dengan cara berulang-ulang dilakukan perbaikan. Di sini, di slide ini, yang disampaikan adalah cycle. Jadi terus ide tersebut dianalisis, kemudian diperbaiki, dirubah, dites lagi gitu kan, sampai seoptimal mungkin gitu. Nah, poin nomor 4 ini, Saint Alice mempraktekannya adalah dengan cara apa? Dengan cara yang sangat sederhana. Mengubah tata letak tombol sign up, mengubah tata letak website, mengubah warna dari aplikasi, kemudian merubah logo, dan sebagainya. Itu cara-cara yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh tim internal. Jadi perbaikan-perbaikan yang sangat sebetulnya tidak terlalu menghabiskan biaya, tapi dampaknya ternyata sangat dibutuhkan oleh user. Nah, itu kira-kira growth hacking, metode-metode growth hacking yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi sebetulnya caranya sangat sederhana, simple, tanpa membutuhkan biaya gitu. Nah, itu akhirnya dia melakukan itu selama 14 bulan ini. Dan akhirnya 4 stage ini atau 4 metode ini dilakukan dengan cara kita pindah ke bagian sebelah kanan yang warna putih, yaitu the playbook. Nah, the playbook ini adalah teori-teori yang dibutuhkan mengaplikasikan. Jadi ada acquisition, ada activation, ada retention, ada monetization. Jadi ini growth hacking ini sangat unik ya. Gimana? Saya potong dulu karena udah 30 menit pertama. Oh gitu, oke. Jadi biar kita rangkum dulu ya. Saya rangkum untuk the method nih. Takutnya nanti langsung dikasih semua berat juga gitu ya, karena berat juga nih. Nah, jadi saya mau rangkum dulu gitu ya, mau rangkum dulu dari yang Kang Bayu sampaikan, the method. Artinya metode itu langkah-langkah metode yang memang sudah dibuktikan bahwa langkah yang mereka lakukan untuk growth hacking itu seperti ini dan itu terbukti kayak gitu ya. Nah, ini tadi kepikiran Kang, ini bahasa awamnya saya, mudah-mudahan juga teman-teman mungkin bisa mencerna nih gitu ya. Kalau misalkan kita lihat metode untuk menaikkan growth hacking, kemarin saya sempat lihat di internet tuh Kang, Burger King. Jadi Burger King itu mungkin kalau dia ngeluarin biaya itu sampai ratusan juta mengiklan seluruh dunia gitu ya, seluruh dunia mengiklankan produk baru agar dia laku. Nah, ternyata dia itu dengan cara growth hackingnya mungkin si tim marketingnya keren banget gitu ya, caranya growth hacking yang biar nggak ngeluarin biaya iklan. Gimana akhirnya si Burger King itu melike para influencer, tapi postingannya tuh postingan yang dulu banget gitu, sekitar 3 tahun lalu gitu. Dia melike 100 influencer di seluruh dunia yang bikin penasaran. Akhirnya kan di-post gitu. Kok ini Burger King ngapain ya nge-like postingan saya yang lama? Terus akhirnya yang lain juga, oh iya saya juga. Sampai ke banyak influencer dan seluruh dunia itu viral. Dan ternyata dia ngeluarin produk baru yang berurutan dengan tanggal posting influencer ini ngepost kayak gitu. Dan akhirnya di situ Burger King punya diiklankan secara gratis oleh influencer seluruh dunia. Bayangin ya, itu growth hacking yang keren banget yang pernah ada gitu ya di industrinya. Dan banyak sih sebenarnya contoh-contoh growth hacking gitu. Nah, maksudnya di sini tadi saya menjelaskan lagi ya sedikit dari Kang Bayu, dengan building growth team ini artinya kita memang harus membangun. Nah, kebetulan ini kena juga Kang ke saya Kang, karena sekarang saya sedang membangun tim karena bisnis saya sebelumnya di tour and travel dan sedang drop. Sekarang saya balik lagi ke bisnis saya yang lama, yaitu adalah optimasi digital kayak gitu ya, konten digital, di mana
building growth team ini memang udah dipersiapkan nih gitu ya. Strukturnya kayak gimana, skupnya apa saja kayak gitu kan. Nah, terus mendetermine produk yang memang apa sih harus dipunyai gitu ya. Produk apa sih? Nah, ini kan dari survei juga. Survei sekarang banyak yang memang orang pengen bikin konten kayak gitu ya. Nggak bisa bikin konten, ribet bikin konten. Oh, berarti dari survei lumayan lah kayak gitu. Terus identifying your growth lever. Nah, artinya mengidentifikasi pertumbuhan ini bisa di leverage nggak gitu kan? Artinya bisa benar-benar kalau tiba-tiba booming apa bisa mengakomodir nggak? Begitu kan Kang Bayah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita besar, justru malah pilihannya kita besar atau malah kita kolaps itu ngedrop karena nggak bisa menahan beban atau kapasitas yang bikin kita shock gitu ya. Nah itu sama halnya kayak kita gini, sama kayak kita kita udah buka bisnis gitu ya, terus kita promo abis-abisan, sedangkan infrastruktur di dalamnya nggak kuat gitu ya. Yang ada orang malah jadi ngeluh, malah jadi komplain dan lain-lain karena tidak siap dengan hacking. Nah ini mungkin yang saya lihat di poin ketiga adalah mengidentifikasi apakah tim kita siap nggak, makanya harus dieksperimen, makanya harus ada rasio. Kalau tadi kan bisnis software ya, bisnis SaaS. Nah kalau Bapak Ibu bisnisnya restoran gitu ya, atau kayak saya bisnisnya optimasi konten digital, apakah mampu kalau misalkan ternyata tiba-tiba dalam satu waktu itu ada 100 orang gitu kan. Itu kan kalau tidak diidentifikasi itu sangat jadi bumerang kayak gitu. Nah, identifikasinya gimana ya? Kalau ada siap-siap berarti mempersiapkan. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan gitu kalau bahasa saya ya. Jadi mau hujan nih ya udah harus bawa payung, bawa jas hujan. Jadi jangan sampai kita mendoakan pengen hujan tapi nggak ada persiapan. Nah, mungkin poin ketiga itu Bapak Ibu ya. Nah, terus yang keempat, testing at high tempo, ya itu tadi lanjutannya kayak gitu. Kalau misalkan kayak saya nih Kang gitu kan, walaupun belum ada konsumen, saya langsung suruh tim gitu ya, diminta tim untuk nih kalau ada orderan banyak kayak gimana gitu. Oh ternyata lemah di sini gitu ya. Kalau lemah di sini berarti saya harus siap-siap nih nanti siapa backupnya kayak gitu. Oh ternyata di sini terlalu crowded. Oh berarti harus dibagi lagi kayak gitu. Nah mungkin seperti itu Kang ya. Kalau misalkan tadi saya melihat dari metode ini yang kebayang itu dari bisnis saya. Nah mungkin bisnis Bapak Ibu juga bisa dibayangin nih metodenya seperti apa. Yang jelas dari keempat poin ini harus disiapkan walaupun saat ini masih sendiri misalkan ya. Tapi kalau misalnya kita udah menganggap diri kita ingin growth dan apalagi pakai hacking growth, berarti harus siap-siap punya tim. Kalau saya kan growth hacking untuk building growth timnya, itu saya buka lowongan kerja yang memang akan dibutuhkan nantinya. Walaupun belum saya panggil, tapi saya seenggaknya punya database gitu ya. Dan seandainya nanti kira-kira membutuhkan banyak, udah tinggal panggil gitu karena database-nya udah ada kayak gitu. Dan keempat metode ini memang sangat membuka lagi kita untuk bisa kita siap-siap. Intinya kita kalau siap-siap, kalau pengen growth, bertumbuh, ya nggak bisa tidak dipersiapkan. Balik lagi Kang ke slogan saya, victory love preparation gitu. Itu ya teman-teman, ada yang bertanya silakan. Nah itu sangat-sangat membantu banget tadi penjelasan dari Kang Bayu, apalagi dengan yang tadi saya kebayang gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa membayangkan ya, Bapak Ibu juga bisa membayangkan bagaimana growth hacking. Bahkan dulu yang saya sempat cerita tuh yang sama Rex Madindo menceritakan tentang ini Kang, pasta gigi gimana caranya biar orang itu beli gitu. Biasanya yang habis 1 bulan baru habis, kan itu salesnya jadi berkurang. Nah gimana naikinnya? Nah ternyata ada tim marketing atau direktur marketingnya yang brilian banget. Dia bilang cukup gedein aja lubangnya kayak gitu, gedein aja lubang pasta giginya gitu ya, cuman berapa mili gitu ya dia gedein, akhirnya penjualannya naik berkali-kali lipat karena orang ya
lebih keluar gitu banyaknya dan lebih boros gitu akhirnya kan bikin make pasta giginya jadi lebih boros. Nah mungkin itu salah satu contoh-contohnya dari metode growth hacking yang memang enggak hanya di apa ya, tidak hanya di tidak hanya ada di industri software ya Kang ya, tapi di industri yang lain. Nah, terus ada yang bertanya, Pak Gozi, adakah best practice contoh growth hacking di Indonesia tuh Kang? Nah, nanti dicari ya. Kemarin sih ada beberapa yang cerita ke saya, cuman saya lupa. Nanti saya pikirin lagi sambil kita lanjut pemaparan Kang Bayu yang berikutnya. Oke, terima kasih Pak Goji ya. Nanti kita akan cari karena beberapa banyak sih yang dia leverage-nya lumayan gitu dari growth hacking ini dan nggak ada biaya tapi dia sales-nya bertubi-tubi. Gitu. Oke, nah mangga gitu Kang Bayu bisa dilanjutkan untuk the playbook. Oke, saya lanjut dulu berarti ya. Untuk the playbook ini adalah bagian kedua dari si buku ini. Jadi buku ini memang terbagi menjadi dua dan the playbook ini adalah landasan teori dari yang mendukung the method tadi yang pertama. Nah, the playbook ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda. Yang pertama itu adalah acquisition, kemudian activation, retention, sama monetization. Jadi kalau misalnya saya buat analogi dalam bisnis yang konvensional misalnya, dalam bisnis konvensional itu ada marketing, kemudian ada selling, kemudian ada branding, gitu ya. Ada marketing, ada selling, ada branding. Nah, di sini marketing itu kalau meminjam istilah dari guru saya Pak Subiakto gitu ya. Marketing itu adalah bagaimana caranya kita merubah cold prospect menjadi warm prospect. Nanti saya akan jelaskan apa itu cold dan warm prospect. Marketing itu adalah mengubah dari cold prospect menjadi warm prospect. Kemudian selling atau sales seperti itu adalah mengubah cold prospect menjadi hot prospect. Jadi disinilah transaksi terjadi. Setelah menjadi hot prospect itu si konsumen itu kemudian membeli dan itu adalah beliau menjadi hot prospect. Jadi itulah selling. Nah kemudian ada juga branding. Itu mengubah hot prospect menjadi always hot gitu. Jadi bagaimana caranya supaya orang yang sudah membeli terus-terusan membeli. Nah itu adalah branding. Jadi ada marketing, selling, branding. Cold prospect adalah mereka yang belum tahu produk kita atau belum tahu layanan kita atau kita siapa. Itu adalah cold prospect. Sedangkan warm prospect, mereka adalah orang yang sudah tahu siapa kita, apa layanan kita, dan apa produk kita. Hot prospect itu adalah mereka yang sudah membeli gitu di tahapan sales. Jadi kalau dalam bisnis konvensional, ini ada marketing, ada selling, kemudian ada branding. Nah, bedanya apa dengan di growth hacking ini? Ternyata di sini ada beberapa perbedaan. Sebelum orang-orang membeli, atau sebelum user membeli, atau sebelum tercipta selling, gitu ya, sebelum ada sales, antara marketing dan selling itu ada jembatannya. Kalau di dalam industri SaaS yang disampaikan oleh Sam Ellis ini. Ada jembatan di antara marketing dan selling. Karena memang model bisnisnya berbeda. Jembatannya itu apa? Jembatannya di dalam buku ini dijelaskan adalah dalam activation dan retention. Seperti itu. Jadi kalau misalnya aspek marketing dalam growth hacking di sini diistilahkan dengan acquisition, selling-nya itu nanti adalah di monetization, di tahap yang 4. Nah, di antara marketing dan selling, atau di antara acquisition dan monetization, itu ada activation sama retention. Itu fungsinya apa? Jadi karena bedanya adalah, kalau misalnya kita belanja ke warung nasi yang sudah ada di dekat rumah kita misalnya, kita tahu bahwa di situ ada warung nasi yang menjual berbagai macam makanan. Nah, itu berarti kita adalah sudah menjadi warm prospect. Tapi kita belum menjadi hot prospect karena kita belum beli nasi itu. Gitu. Nah, pada suatu ketika akhirnya saya beli makanan di warung nasi itu. Kemudian saya menjadi hot prospect. Saya sudah mencoba, saya sudah makan, saya sudah beli akhirnya. Kemudian nanti saya bisa datang lagi ke sana suatu saat. Nah, itu adalah bisnis konvensional. Tapi kalau bisnisnya SaaS, software as a service ini ada jembatannya di antara saya tahu produk hingga saya membeli produk, itu harus ada jembatannya dulu. Jembatannya adalah masa saya menggunakan. Jadi kalau boleh saya ambil contoh lagi tadi pada saat menggunakan Dropbox, awalnya saya tahu Dropbox itu apa. Kemudian setelah saya tahu Dropbox itu apa, saya harus mendaftar dan kemudian menggunakan dulu produk tersebut secara gratis kan, karena kalau misalnya kita
langsung beli, kayaknya kita belum ngerti nih apa nih gitu. Jadi selama saya tahu Dropbox, saya akhirnya menggunakan Dropbox selama beberapa tahun. Dan setelah beberapa tahun, kemudian sudah tercipta habit dari saya menggunakan dokumen-dokumen yang menggunakan Dropbox. Jadi akhirnya dari situ saya memutuskan, saya membutuhkan storage yang lebih besar. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membeli kapasitas Dropbox yang lebih besar. Nah, disitulah baru terjadi atau tercipta monetization. Jadi di tahap itulah saya mengeluarkan uang. Jadi pada saat di dalam growth hacking ini, khususnya untuk di bidang SaaS, itu setelah kita tahu, kemudian kita menggunakan, barulah tercipta sales gitu. Kalau kebalikannya, kalau misalnya di bisnis konvensional, setelah tahu suatu produk, itu akan memungkinkan langsung terjadi sales seperti itu. Tapi kalau di dalam bisnis SaaS itu tidak demikian. Jadi kita harus, si user ini harus menggunakan dulu aplikasinya sampai nanti dia memutuskan untuk membeli seperti itu. Dan ini memang agak berbeda model bisnisnya karena SaaS di produk marketplace pun ada sedikit perbedaan gitu. Tapi yang jelas ini ada analogi-analogi yang bisa digunakan di bisnis konvensional gitu. Nah, ini berhubung saya lihat di jam ini memang durasinya cukup pendek ya, jadi saya rangkum sedikit aja. Jadi di sini kesimpulannya adalah bagaimana caranya mengaplikasikan si growth hacking ini di dalam bisnis, yaitu kita harus membuat bagaimana caranya orang tahu, kemudian orang menggunakan. Orang tahu, orang menggunakan, kemudian barulah ditawarkan monetization atau selanjutnya ditawarkan penjualan setelah itu. Jadi kita ajak dulu konsumen tahu, kita ajak dulu konsumen menggunakan produk dulu, barulah dia bisa kita ajak untuk beli seperti itu. Inilah juga yang sebetulnya menjelaskan kenapa bisnis startup, aplikasi, SaaS dan sebagainya itu awal-awalnya itu pasti dihitung valuasi dulu. Karena di awal-awal itu mereka sama sekali mendapatkan revenue itu hanya sangat sedikit gitu. Karena apa? Karena mereka akan mengajak orang dulu untuk menggunakan. Jadi tidak ada revenue di situ, kecuali hanya sedikit gitu. Jadi orang itu, user itu diajak dulu make, misalnya diajak dulu menggunakan Dropbox, Google Drive, dan sebagainya, tanpa membayar. Seperti itu. Makanya startup itu membutuhkan dana disuntik budget anggaran terlebih dahulu di awal-awal karena memang revenue itu hampir nol, bisa jadi seperti itu. Nah, barulah di tahun-tahun selanjutnya barulah startup ini kemudian menghasilkan revenue karena sudah sampai dalam fase monetization itu tadi. Karena memang ini adalah funnel atau terowongan yang terakhir dari growth hacking atau bisnis SaaS pada umumnya gitu. Makanya ini memang sebuah analogi yang sangat sederhana kalau menurut saya dan memang bisa diaplikasikan juga di bisnis konvensional. Bagaimana caranya orang tahu, kemudian bagaimana caranya orang menggunakan produk kita dulu, misalnya kita kasih tester atau kita kasih demonstrasi dan sebagainya gitu, itu bisa dilakukan di bisnis konvensional. Barulah yang terakhir ditawarkan monetization. Setelah tercipta habit, setelah mereka nyaman menggunakan produk kita, barulah kita tawarkan untuk membeli produk kita gitu. Nah, di sini ini adalah analogi yang bisa digunakan dari disiplin ilmu growth hacking di bisnis konvensional. Sebetulnya secara detail buku ini sangat menarik untuk dibahas lebih detail di subbab-subbabnya gitu ya. Saya juga sebetulnya masih banyak poin-poin yang bisa disampaikan, cuman memang ini berhubung waktu, ini secara singkat ini seperti itu playbook ini. Jadi di sini kita masih banyak bisa bicara message, ada channel juga, pilihan-pilihan channel yang bisa digunakan untuk growth hacking. Tadi Kang Abel sampaikan contohnya itu dilakukan di leher odol gitu ya, itu juga bisa dilakukan sebagai growth hacking. Yang penting itu indikatornya adalah murah tapi berhasil seperti itu. Yang penting berhasil. Atau juga tadi disampaikan Burger King itu nge-like Twitter para influencer yang di zaman dulu gitu. Itu sama sekali nol biaya gitu. Itu cuma tinggal nge-like aja, itu sangat berhasil sekali, dan itu adalah salah satu contoh-contoh aplikasi dari growth hacking di dalam bisnis seperti itu. Dan memang kalau tadi saya izin Kang Abel melihat tadi pertanyaan tadi Pak siapa ya? Pak Gozi. Pak Gozi ya. Nah, adakah best practice contoh growth hacking di Indonesia? Itu memang banyak sekali gitu ya. Dan salah satu contoh itu saya yang teringat di pikiran saya kemarin, memang saya melihat karena saya salah satunya pengguna Twitter gitu ya. Saya juga lihat mirip contohnya dengan yang Burger King yang tadi disampaikan oleh Kang Abel. Jadi waktu itu ada
Twitternya McD. McD itu pernah nge-tweet apa gitu, salah satu topik. Itu kemudian juga di-like oleh KFC. Di-like oleh KFC. Dan juga setelah KFC itu ada di-like lagi oleh satu restoran lagi, siapa gitu, saya nggak ingat. Nah itu, aksi nge-like dari antar sesama kompetitor itu ternyata semua menjadi viral juga gitu. Itu KFC Indonesia dan McD Indonesia, saya lihat di Twitter. Itu akhirnya menjadi viral. Cuman saya waktu itu lupa topiknya apa gitu. Tapi itu salah satu contoh growth hacking juga. Itu ada juga yang misalnya apa tuh? Si KFC makan burger McD itu. Oh gitu ya. Nah itu salah satu growth hacking. Yang itu KFC-nya pakai icon KFC-nya itu. Pakai icon KFC ya. Ya, nah itu salah satu, itu bikin viral dan tapi murah gitu biayanya. Nah ini kalau misalnya saya sampaikan di halaman 151 di buku ini, jadi di sini tuh menarik sekali. Ini saya izin menyampaikan. Jadi di sini ada list kategori dari growth hacking yang bisa digunakan. Jadi ada 3 categories of channel yang bisa digunakan. Salah satunya adalah channel viral. Jadi kita bisa bikin apapun yang sifatnya viral, tapi pasti itu viral itu kan gratis ya, atau sedikit lah biayanya. Itu ada macam-macam caranya. Kemudian juga ada cara organik seperti apa, tapi juga ada yang paid seperti apa. Itu masih menyatakan untuk mendukung strategi growth hacking. Nah ini bisa dilakukan seperti itu. Gimana caranya supaya kontennya atau produknya itu viral? Intinya gitu. Yang penting biayanya tidak terlalu mahal, kira-kira kayak gitulah. Barusan itu mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Pak. Barusan saya searching di internet juga, ada yang dapat itu Bukalapak gitu ya. Bukalapak yang dulu mungkin kita kalau di internet ya sama gitu ya, dia pakai referral code, pakai diskon kayak gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya jadinya dia biaya iklan atau marketingnya sedikit kayak gitu. Jadi kan beda ya sama kayak Shopee gitu kan, lebih edan-edanan tuh iklannya kayak gitu. Kalau Bukalapak kan dulu referral juga. Mungkin itu Pak salah satunya. Jadi memberikan kode referral gitu ya, memberikan kode referral biar terus-terusan, memberikan diskon juga. Sebenarnya itu adalah growth hacking juga kayak gitu ya. Jadi tergantung segmennya. Nah terus ini ada pertanyaan lagi dari Bu Irma, Kang Bayu, untuk bisnis alat pancing, perencanaan gimana Kang Bayu? Lumba-lumba nih Bu. Lumba-lumba Bu Irma, Assalamualaikum, apa kabar Bu Irma? Jadi memang growth hacking ini tidak terbatas ya kreativitasnya gitu. Maksudnya growth hacking ini it can be anything gitu. It can be anything karena itu merupakan hasil kreativitas si timnya tersendiri gitu. Kalau misalnya memang bisnis alat pancing gitu, gimana caranya supaya si alat pancing ini bisa dibicarakan oleh orang banyak gitu. Gimana caranya? Misalnya mancing jangan memancing di air keruh lah ya. Yang penting gimana caranya misalnya mengajak figur siapa untuk mancing, tapi dengan busana-busana tertentu yang menarik perhatian misalnya, itu bisa jadi juga. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah metode growth hacking ini tidak terbatas pada metode, karena memang awalnya metode ini cocok-cocokan. Si Dropbox ini juga menemukan user referral ini memang hasil analisis, hasil pantauan yang dalam jangka waktu tertentu gitu. Makanya yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya kita punya tim dulu, kemudian juga kita tahu dulu produk kita itu value-nya sebelah mana gitu. Barulah nanti lama-lama akan ketahuan sebetulnya metode growth hacking kita tuh yang paling pas untuk kita apa misalnya gitu. Jadi metode itu langkah ketiga gitu. Jadi kita harus analisis dulu sebelumnya. Makanya memang kalau strateginya banyak sekali di dalam buku ini, memang disebutkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Shane Ellis juga memberikan beberapa contoh gitu ya. Salah satunya dengan user referral itu tadi gitu ya. Saya juga pernah mengaplikasikannya dan itu memang bisa jadi cocok, bisa jadi enggak gitu. Nah itu memang tinggal bagaimana caranya manajemen melihat di dalam organisasi mana yang terbaik untuk membantu mencapai target gitu kira-kira. Gitu Bun. Ajak saya mancing ya Bun. Kayaknya udah nggak perlu growth deh, udah orang-orang pada mancing nih Bu. Oh iya deh. Kita banyak yang stres, jadi ya tidak terlalu terpengaruh lah COVID.
Iya. Bun, Nuhun ya, setelah Kang Bayu. buka toko pancing tinggal buka siap Bun, tinggal buka toko sepeda Bun di sebelah. Sepeda juga lagi booming tuh. Suppliernya sama kan. Ya, baik. Mudah-mudahan Ada menjawab lagi ya. dari yang lain tepat jam 10 ya. Tapi mungkin boleh dilebihin 10 menit Kang Bayu ya. Mangga, Kalau ada mangga. bonus, kalau misalkan mau ada yang bertanya, silahkan saya beri kesempatan yang masih belum mencerna. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengerti nih apa yang menjadi inti ya di sini ya. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin tadi saya merangkum poin-poinnya adalah intinya teman-teman pasti kalau misalnya teman-teman ada di suatu industri ya dan ahli di situ atau sekarang lagi punya gitu ya, punya bisnis atau apapun, entah ini personal gitu ya. Kalau artis-artis kan growth hackingnya biasanya bikin yang kontroversial gitu Kang ya. Jadi sama apalah kayak gitu. Nah, mungkin ada yang pakai kode etik, ada yang enggak gitu ya. Kayak yang kontroversial itu kan ya dia tidak memakai kode etik tapi ujung-ujungnya sama, tetap viral juga gitu ya. Nah, salah satunya begitu. Jadi bisa personal, bisa untuk juga perusahaan. Nah, tinggal kita memang harus validasi marketnya seperti apa, harus kita survei, sampai akhirnya kita ramu tuh. Itu kan ada analisa ya, dites gitu ya. Dan simpelnya sih sekarang kan biasanya kalau saya lihat di dunia digital marketing gitu ya, itu cukup dengan interaksi gitu ya, interaksi. Orang kan nanya, makanya sekarang kalau lihat Instagram, kalau yang banyak impressionnya sama yang banyak engagementnya gitu ya, itu yang memang kita update status dengan interaksi. Itu banyak banget kayak gitu. Daripada yang cuman update status gitu ya, tapi orang cuma tahu kayak gimana. Tapi kalau ada interaksinya, kita kasih pilihan yes atau no gitu ya. Terus ada apa? Survei atau ada apa? Artinya kita ngasih sesuatu yang memang orang nggak cuma satu arah kayak gitu. Nah, artinya kita harus buka dua arah kayak gitu, karena sekarang kan customer pinter-pinter ya gitu, apa-apa lihat dulu di internet gitu ya, apa-apa bisa di compare, dibandingin kayak gitu. Nah, jadi salah satu growth hackingnya mungkin bisa interaksi aja langsung sama customer, apa sih yang diinginkan customer gitu ya. Bisa cuman sebenarnya customer minta pengen free ongkir misalkan, nggak mau diskon, pengen free ongkir aja kayak gitu, nggak mau apa. Nah, itu tergantung dari industri apa Bapak Ibu nanti bergeraknya. Nah, cuman di sini udah dipaparkan nih dalam the method sama the playbook-nya. Nah, ini sebenarnya udah dikasih kayak borang ya Kang ya. Udah dikasih kayak borang ya. Udah. Ini kalau misalkan ini ngebantu banget. Kalau di bisnis saya ini udah ngebantu banget, udah kebayang gitu kan, acquisition message-nya apa, channel-nya apa, activation-nya, funnel-nya kayak gimana gitu ya. Kalau mengakuisisi tadi kita mau menyampaikan pesan apa sih gitu ya. Terus channel-nya ke siapa, jangan sampai salah channel gitu ya. Salah channel, kita ibaratkan nggak suka bola, customer kita nggak suka bola, ternyata iklannya di siaran yang ada bolanya kayak gitu kan. Nah, itu diperhatikan. Terus funnel itu ya dikerucutkan tuh gitu ya, dari yang kalau saya biasanya kemarin di tour gitu ya, tour Eropa harganya 25 juta. Nah, nggak semuanya kan misalkan punya uang 25 juta. Nah, berarti harus di funnel lagi nih, siapa aja orang-orang yang punya uang 25 juta dan mau ke Eropa gitu. Bukan hanya punya 25 jutanya juga, tapi kenapa dia mau ke Eropa gitu ya. Nah, terus kalau pengen langsung banyak, berarti nih jangan sendirian. Berarti yang langsung banyak daftar sama keluarga. Oh, berarti yang punya 25 juta, yang punya anak 4 gitu ya, yang dia mau ajak semua sekeluarga kayak gitu. Nah, itu kan leverage gitu ya. Mempanel dan meleverage kayak gitu. Nah, terus periode sama value-nya dari retensi itu, ini yang penting juga nih, karena banyak mungkin yang dia malah habis di waktu ya Kang ya. Jadi waktunya udah lewat,
dia masih tetap aja di situ kayak gitu. Nah, ini period sama value, nilai apa yang akan kita berikan. Nah, baru di sini bisa monetize karena kita udah punya traffic, udah punya customer, udah punya langganan, tinggal di mapping lagi gitu ya, di mapping lagi, dioptimasi lagi. Nah, kayak sekarang boomingnya Facebook Ads nih Kang. Facebook Ads itu kerennya itu ya, si Facebook Ads ini, walaupun ada orang yang nggak beli gitu ya, misalkan dia tes pakai Facebook Ads, nah dia kan kalau saya ada namanya Pixel ya, Pixel itu yang plugin yang kita tempel di mana di website kita gitu ya kalau di Facebook Ads. Nah, Facebook Ad ini kalau misalkan kita nggak berhasil di campaign pertama, dia tuh akan retargeting gitu. Dia retargeting tuh udah kebaca data yang pada interest ke web kita itu orang-orang kayak mana aja sih. Nah, jadi nanti dia tuh retargeting, nyari lagi orang yang punya orang yang punya kesamaan kayak gitu. Nah, itu kan AI ya, artificial intelligence atau mesin learning namanya. Jadi kayak tadi tuh gitu ya, kayak tadi. Jadi kita tuh udah punya data gitu ya, udah punya data bahwa yang dan kita di eksperimen itu kan survei dan itu nanti kita lihat rasionya. Oh, ternyata yang masuk ke kita tuh orang-orang kayak gini. Nah, nanti si Pixel itu dari si Facebook Ads itu, dia tuh akan nyari teman-temannya yang sama kayak gitu. Jadi yang sama, yang kayak gitu, yang memang udah masuk, udah ngelihat ke kita yang tadi hot customer itu ya Kang ya. Nah, jadi hot customer, jadi asalnya cold, warm, terus akhirnya hot customer, dia nanya-nanya ke kita dan siap di closing sama CS kita. Nah, itu banyak banget sebenarnya, dan ini sangat menolong saya sekali di industri saya gitu ya. Jadi udah kebayang, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa nih diaplikasikan di industrinya, bahkan di personal branding juga sangat bisa kayak gitu ya, di personal. Karena kan ada yang jadi trainer nih, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi apa. Nah, ini sangat bisa dipakai banget sebagai teknik growth hacking kayak gitu. Walaupun perintilannya banyak ya Kang ya. Jadi tidak cukup 1 jam. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi lagi sama Kang Bayu kalau misalnya teman-teman mau ada request atau apa, atau langsung silahkan bisa add IG-nya Kang Bayu ya Kang ya. IG Kang Bayu apa Kang? Bisa. Ditulis aja. IG saya @BayuHerdiawan, LinkedIn saya Bayu Herdiawan. Sama ini namanya sama. Ditulis di chat Kang. Oh, di chat boleh. Nah ya, ditulis di chat. Oke, nah karena ini sudah di akhir dan tidak ada pertanyaan lagi, ya mudah-mudahan sharing bedah buku growth hacking ini bisa menjadi manfaat ya, dan inilah yang dilakukan teman-teman saat ini di industri digital, di industri internet kayak gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan bisa mengimplementasikan dari hasil bedah buku ini. Minimal kita tahu oh ternyata orang-orang di luar sana tuh membangunnya dengan cara seperti ini kayak gitu. Nah, kita bisa jadi satu ada pandangan baru yang nanti akan merubah tindakan kita, pemikiran kita, dan itu juga merubah hasil kita nantinya. Intinya hari ini kita belajar dengan niat belajar aja, insya Allah kita dapat pahala ya, apalagi kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Oke, karena sudah jam 10 ya waktunya, kita undur diri, kita pamit dulu gitu ya. Mungkin silakan Kang Bayu satu kata, 2 kata yang mau menjadi inti dan penutup Kang Bayu. Intinya adalah bisnis itu adalah data. Jadi dengan mempelajari data kita bisa lebih optimal lagi untuk mencapai goal-goal baru dalam bisnis itu sih. Makasih kesempatannya Kang. Iya, sama-sama. Hatur nuhun Kang Bayu. Sekali lagi pesan sami-sami. Bayu ya, Bapak Ibu. Intinya kita harus melihat data, jangan asumsi, jangan kata orang ya, apalagi orang yang nyinyir sama kita. Nanti kita malah kepleset lagi.
pastikan data ya, data itu, dan sekarang banyak banget internet menyediakan data. Yang terbaru tuh saya dapat Think with Google, Kang, yang kemarin saya kirim ke grup. Itu gratis, Kang, kalau kita mau data itu. Kalau misalnya kita survei sendiri, nyari sendiri kayaknya mahal gitu ya. Nah, tapi kemarin kita di Google ada yang namanya Think with Google, karena disediakan semua data dari Google yang tren, data-data kemarin. Nah, itu keren banget. Terima kasih atas partisipasinya semua, terutama Kang Bayu sebagai kontributor. Mudah-mudahan Allah balas jasanya sebagai yang menjadi kontributor di sini untuk men-sharingkan bedah buku Hacking Ground. Untuk Juli ya, karena kita kepotong Idul Adha ya, selamat Idul Adha untuk sahabat Muslim sekalian. Dan nanti kita akan mulai lagi di tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus ini itu nanti bukunya Game Storming ya. Nah, Game Storming ini juga penting Bapak Ibu ternyata, karena ini secara tidak sadar mempengaruhi alam bawah sadar kita. Game Storming ini kita bisa lakukan untuk tim, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga menyampaikan goals-goals tujuan kita itu mereka mengerti dan sadar harus seperti apa kayak gitu. Nah, ini di Game Storming besok tanggal 1 Agustus pembicaranya adalah Indi ya, Indiana Ayu Alwasilah ya. Kebetulan beliau juga seorang akademisi yang sangat luar biasa. Nah, oke. Oke, siap. Hatur nuhun. Maaf yang baru datang, baru gabung ya, karena kita udah selesai 1 jam saja. Pastikan tanggal 1 Agustus jam 9 tank ya, karena kita nggak ada orang aja kita akan tank nih, karena ini luar biasa penting, dan orang-orangnya juga waktunya alhamdulillah kita dapat orang-orang yang sangat luar biasa. Oke, segitu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu. Ini sambil saya Sami-sami, Kang. Foto dulu ya, yang mau difoto. Oh, foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Saya foto dulu nih. Ada, benar. Oke. Gimana partisipan banyak kan? Oke, terima kasih ya semuanya. Pastikan tanggal 1 Juli. Pastikan tanggal 1 Juli jam 9 tank gitu ya. Karena kita sudah standby jam 9 kurang 15. Agustus, Pak. 1 Agustus. 1 Agustus ya. 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus full tiap hari. Kalau itu. Jadi pastikan teman-teman bisa hadir lagi. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Salam. Ya, waalaikumsalam. Nuhun, Kang Abel, Kang Bayu. Iya Bu, mongga nanti giveaway-nya ya Bu Irma. Iya, sabar. Hari ini. Oke. Nggak apa-apa, yang penting bagus. Nuhun ya. Jazakallah ya. Oke, Waalaikumsalam. Silakan, saya 5 menit masih standby kalau ada yang mau bertanya-tanya. Di unmute aja ya. Tinggal di unmute kalau yang masih mau bertanya. Kang Abel, maaf, tadi sempat ngomong data di Google itu apa namanya tadi yang terakhir? Think with Google, Mas. Bisa di chat. Oh iya. Maaf. Ini Mas, Think, ini data semuanya ada Mas. Think with Google. Saya dapat data dari sini. Sorry. Nah, itu tuh. Nun. Lagi googling aja, langsung keluar dia. Siap. Ya. Siap. Ya, jazakumullah. Yo, sama-sama Mas Idam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Iya, Mbak. Kesimpulan. Apa kesimpulan? Iya. Padahal kemarin minta-minta ya. Iya. Saya lihatnya jam 10 mulai. Oke, dapat kesimpulannya. Jadi intinya by data. Tanggal 1 ya. Kita ada lagi tanggal 1. Terima kasih, Mas. Yo, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? 2 menit lagi saya tutup ya. Masih ada siapa ini? Pak Ahmad Wafi,
Pesti, Kang Taufik. Ini Taufik mana ya? Kang Bro, ini Taufik mana nih? Taufik Haji bukan ya? Assalamualaikum. Oke, udah. Kalau udah, alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.